warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Budi, ini masih mau menjelaskan tentang yang kemarin, yaitu Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ya. Matinya dia itu bukan dihukum pancung, jadi banyak orang pada salah, bukan dihukum pancung matinya. Ya. Nah, jadi ini Bapak mau menjelaskan yang sebenarnya. Nah, ini ada menjelaskan tentang yang namanya Majelis Dakwah Wali Songo. Ya. Itu ada angkatan pertama. Angkatan pertama tuh namanya ada apa nih? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nih yang angkatan pertama. Ada lagi namanya Syekh Maulana Iskak. Ada lagi Syekh Maulana Jumadil Kubro. Ini Hussein Jamaluddin Al-Akbar. Nah, ini kakeknya dia nih. Nah, kakeknya dia nih berdua nih yang di atas. Ada lagi Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, itu dari Maroko. Nah, ini ada lagi namanya Syekh Maulana Malik Israel. Ini yang disebut Said Nurul Alam. Nah, ini. Ada lagi namanya Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Nah, Ali Akbar. Ada lagi nih. Ini cicitnya apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cicitnya. Terus Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, itu disebut Syekh Maulana Hasanuddin ini bukannya anaknya Sunan Gunung Jati dulu, bukan. Yang belum ada itu. Ini Syekh Maulana Hasanuddin itu Syekh Kuro. Itu gurunya Subang Larang. Nah, itu nanti ceritanya. Ada lagi Syekh Maulana Aliuddin. Nah, ini adiknya Syekh Maulana Hasanuddin. Ada Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir. Nah, ini kakeknya Sunan Kalijaga. Nanti ada ceritanya juga. Nah, di angkatan kedua, itu Syekh Maulana Malik Ibrahim udah meninggal. Ya kan? Udah meninggal pada tahun 1419 meninggal. Itu digantiin sama Said Maulana Ahmad Rahmatullah, itu yang disebut Sunan Ampel. Waliullah angkatan kedua itu ada Syekh Maulana Ahmad Rahmatullah, itu yang disebut Sunan Ampel. Ada lagi Syekh Maulana Iskak. Nah, ada lagi Maulana Ahmad Jumadil Kubro, ini angkatan kedua. Ada lagi Maulana Ja'far Shadiq. Maulana Ja'far Shadiq itu Ali Murtado. Nah, ini karena waktu itu kan emaknya kepengen ya untuk mengenang apa namanya buyut-buyutnya atau karhun-karhunnya itu ada yang bernama Ja'far Shadiq. Nah, jadi dia juga dipanggil Ja'far Shadiq. Nah, ada lagi yang namanya Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu bergabung sama Majelis Dakwah Wali Songo tuh usianya masih muda, masih 17 tahun. Nah, ini dia paling muda. Ada lagi Syekh Maulana Hasanuddin. Itu Syekh Kuro. Ada lagi Syekh Maulana Aliuddin, adiknya Syekh Maulana Al-Bakir. Jadi Syekh Subakir nih. Dia periode kedua. Ya, jadinya para wali itu nggak kesusun kayak apa yang ente bayangin. Ente bayangin itu cuma yang terkenal, yang dikenal di Pulau Jawa dulu. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Jadi itu yang dikenal. Tapi dia hidupnya beda-beda karena tanggal lahirnya pun beda. Kematiannya pun beda, tanggal lahirnya beda, ya. Jadi sejarahnya lain-lain nih. Di angkatan ketiga, nah, di angkatan ketiga nih ada Sunan Ampel, Sunan Giri. Nah, ini mulai Sunan Kubrowi atau namanya Syekh Jumadil Kubro, ini masih ada nih. Di angkatan ketiga, ya. Periode ketiga nih masih ada nih. Syekh Jumadil Kubro, ya kan? Ini luar biasa hebatnya. Dia hidupnya ada 183 tahun. Nih, hebat. Terus lagi ada Sunan Maghribi masih ada. Sunan Kudus masih ada. Sunan Gunung Jati
Nah, dia masih ada karena kan memang dia bergabungnya pada usia muda ya. Terus ada Sunan Bonang. Nah, ini Sunan Bonang sebenarnya ini disangsikan nih, Sunan Bonang Sunan Derajat. Karena periodisasi ini tahun 1466 sampai 1966. Ada kemungkinan mungkin ya beda gitu loh. Yang disebut Sunan Bonang atau Sunan. Nah, ini ada Sunan Derajat. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Ini di periode ketiga atau angkatan ketiga. Di angkatan keempat ini udah ada nih Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Demak nih maksudnya Said Hasan, Raden Fatah, ada Fatullah Khan atau Kanudin atau Fatahillah. Itu beda, bukan apa namanya Syarif Hidayatullah, Sunan Giri bukan, Sunan Gunung Jati bukan. Beda. Ada lagi Sunan Kudus 1. Nah, ini Ja'far Shadiq udah digantiin sama Usman Haji. Nah, ini anaknya. Jadi dia juga bergelar apa nama Sunan Kudus. Nah, ini Usman Haji. Nah, terus lagi Sunan Gunung Jati ada, Sunan Bonang ada, Sunan Derajat ada, Sunan Kalijaga ada ya. Kalijaga. Nah, di periode kelima inilah yang membuktikan bahwa Hasan Ali Al-Husaini menggantikan Sunan Ampel. Nah, di periode kelima. Itu yang dibilang dicari-cari karena disuruh mau Sunan Giri. Ya kan anak muridnya. Oh kan terus jadi polemik. Nah itu sampai akhirnya Sunan Giri turun tangannya sendiri ya. Dia mujahadah, dia munajat, di situ dia ketemulah di alam ya, sama Sunan Kajenar. Sunan Kajenar itu Sesi Jenar. Ya. Akhirnya musyawarah mufakat supaya Sunan Kajenar ini menggantikan Sunan Ampel yang sudah wafat. Jadi Sesi Jenar itu memegang tampuk pimpinan di usia yang sudah tua ya. Itu di periode kelima. Nah, di bawahnya ada Sunan Ampel II atau Raden Fakih itu. Tahun 1505 menggantikan kakak iparnya yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri. Karena Sunan Giri udah meninggal duluan pada saat itu. Tahun 1505. Terus Sunan Demak atau Raden Fatah. Ya kan? Masih ada nih Raja Demak nih wafat pada tahun 1518. Nah, Fatullah Khan masih ada, Sunan Kudus yang disebut Usman Haji ya, bukan yang Ja'far Shadiqnya. Terus Sunan Gunung Jati masih ada, Syarif Hidayatullah. Sunan Bonang, Sunan Derajat. Nah, yang 9 Sunan Muria. Sunan Muria tuh anaknya Sunan Kalijaga. Ya, itu menggantikan ayahnya Sunan Kalijaga ya. Nih. Karena Majelis Dakwah Wali Songo tuh ada 9 orang. Jadi ada yang meninggal ganti, kita ada yang meninggal ganti, tetap 9 nih. Nah, ini di periode kelima ya, Sunan Kajenar atau Sesi Jenar menggantikan Sunan Ampel. Ah, di sini makanya cerita itu jangan kita lihat dari film. Film tuh nggak bener, itu perbuatan Belanda supaya kita diadu domba. Ya ilmu-ilmu para aulia Allah Ta'ala itu diadu domba nggak bener ya. Nih. Ada lagi di periode atau angkatan ke-6. Sesi Jenar mimpin cuma satu angkatan doang dan itu juga karena dia itu udah tua. Jadi Sesi Jenar cuma satu angkatan karena udah tua banget gitu. Akhirnya meninggal digantikan oleh anaknya nih yang disebut Sunan Sedayu atau Syekh Abdul Qohar. Nih Syekh Abdul Qohar pada tahun 1517. Nih meninggal. Sesi Jenarnya tahun 1517 digantikan oleh Sunan Sedayu anaknya. Ada lagi Sunan Demak II Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah. Terus Fatullah Khan masih ada. Sunan Kudus Sunan Kudus maksudnya nih Amir Hasan yang dia tuh mengganti Amir Hasan nih udah gantiin ayahnya ya, Sunan Kudus yang pertama. Usman Haji ya, Sunan Kudus yang awalnya ada ya. Jadi ini
Sunan Gunung Jati masih ada. Sunan Lamongan, Raden Husamuddin atau asal Lamongan, menggantikan kakaknya yaitu Sunan Bonang. Nah, ini adiknya yang paling bawah nih. Terus ada Sunan Pakuan atau nih 1933 menggantikan ayahnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Pakuan nih anaknya Sunan Derajat asal Surabaya. Sunan Muria masih ada. Nah, di periode ke-7 ya, ini ada Sunan Sedayu, ya kan? Syekh Abdul Qohar, ini masih ada. Terus ada Sunan Prapen, ya, asal Gresik, 1970 menggantikan Raden Zainal Abidin atau Sultan Demak II. Terus Sunan Prawoto menggantikan ayahnya Sultan Trenggono. Syekh Maulana Yusuf, nah kalau cucunya Sunan Gunung Jati, yang menggantikan pamannya yaitu Fatullah Khan. Nah, Sunan Kudus II masih ada. Syekh Maulana Hasanuddin, nah, ini anaknya Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah, itu menggantikan ayahnya ya Syekh Syarif Hidayatullah ke Sunan Gunung Jati. Sunan Mojo Agung menggantikan Sunan Lamongan. Sunan Cendana asal Surabaya tuh menggantikan kakaknya yaitu Sunan Pakuan. Said Saleh atau Panembahan Pekaos, ya kan, tahun 1551. Jadi menggantikan kakek dari ibunya yaitu Sunan Muria. Nih. Di angkatan ke-8 ada Sunan Magelang. Sunan Magelang ini Syekh Abdul Qadir atau Pandan Aram. Asal Magelang menggantikan Sunan Sedayu. Nah, ini ayahnya. Jadi masih turun-turunan Sunan Kajenar atau masih ada turun-turunan Syekh Siti Jenar, ya. Terus Baba Daud Arumi Aljawi, ya kan, ada lagi Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Joko Tingkirnya aulia Allah Ta'ala, jadi kalian jangan salah paham, ya. Joko Tingkir ada Syekh Maulana Yusuf, yaitu asal Cirebon, ya kan, Manggal Jakarta masih ada. Sunan Kudus II, ya kan, Amir Hasan masih ada. Syekh Maulana Hasanuddin, anaknya Syarif Hidayatullah masih ada. Syekh Samsudin Abdullah Al-Sumartani, nah, ini menggantikan Sunan Mojo Agung. Syekh Abdul Ghafur Al-Abbas Al-Manduri menggantikan Sunan Cendana. Said Saleh, ya, Panembahan Pekaos bin Amir Hasan, ini menggantikan Kudus. Jadi Sunan Kudus tuh turun temurun namanya Sunan Kudus gitu. Kalau Sunan Kudus. Jadi nggak mau meninggalkan. Wali Songo angkatan ke-9 itu ada namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ini yang terkenal, yang orang sampai sekarang tuh, jadi orang yang sampai sekarang tuh masih suka ziarah ke dia tuh, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Jadi ente nggak pernah paham, Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu masih ada turunan cicit-cicitnya Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar, ya kan, bawahnya hebatnya luar biasa hebatnya. Nah, jadi ya ini menggantikan ayahnya yaitu Sunan Magelang tuh, kalau mau tahu. Jadi masih turunan Syekh Siti Jenar, ya kan. Sunan Abdul Muhyi Pamijahan. Ada Syekh Sihabuddin Al-Jawi. Syekh Sihabuddin Al-Jawi menggantikan Baba Daud Arumi. Ada lagi Said Yusuf Anggawi menggantikan Sultan Hadiwijaya. Syekh Haji Abdul Rauf Al-Bantani menggantikan Maulana Yusuf. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ini seorang ulama besar, seorang waliullah besar, itu luar biasa hebatnya. Bahkan Nawawi Al-Bantani itu pernah menjadi imam dan dia juga pernah mengajarkan tentang betul-betul syariat Islam.
yang benar-benar bagus atau murni ya, pada saat itu. Karena pada situ kebanyakan di sana tuh Mekah tuh, orang-orang Mekah tuh banyak yang mulai dipengaruhi oleh Islam yang namanya tuh Wahabi. Wah, dan pada akhirnya juga ini apa namanya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga dikejar-kejar akhirnya mau dibunuh. Ya, nggak bisa, dia seorang aulia Allah Ta'ala. Dia udah tahu. Maka dia sebelumnya juga udah akhirnya balik lagi ke sini. Balik lagi ke Banten. Jadi pulang ke Banten. Nah cerita itu ada di dia bukukan semuanya, cerita itu ada dipegang nih sampai sekarang nih, ada nih cicitnya. Dan dia megang bukunya tuh. Kalau Indonesia bilang buku, kalau orang Arab bilang kitab. Kitabun tuh artinya buku. Dia megang bukunya. Sejarah tentang apa? Nawawi Al-Bantani itu dibukukan oleh Nawawi Al-Bantani. Itu yang megang dari turun-temurunannya. Ini ada sekarang bukunya sama cicitnya. Nah, terus ada lagi Sultan Abdul Mufahir Muhammad, terus Abdul Qadir, menggantikan buyutnya yaitu Maulana Hasanuddin. Jadi masih tetap turun-temurunannya. Jadi semua masih turunan darah oleh Allah Ta'ala nih. Si Abdul Ghafur, ada lagi Said Hasan Baidowi Azmat Khan. Ini masih turun-turunan waliullah semua. Ini di angkatan 9. Di angkatan 10 juga sama. Itu masih ada darah turun-turunan waliullah. Ini ada Pangeran Diponegoro, terus Sentot Alibasa, Kiai Mojo, Kiai Hasan Basri. Terus ada ini Syekh Nawawi Al-Bantani masih ada di sini nih. Syekh Nawawi Al-Bantani, Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fatah. Terus ada lagi Pangeran Sadli, Sarip Abdul Wahid Azmat Khan tuh. Ya kan? Sayyid Abdul Wahid Azmat Khan. Said Abdurrahman. Nah, Said Abdurrahman nih dari Madura nih. Jadi Babe inget ini juga jadi kakek Babe. Jadi kakek Babe tuh, Babe juga namanya Abdurrahman. Tapi bukan Abdurrahman ini aulia Allah Ta'ala, bukan. Nah ini yang dari Madura nih, Bangkalan. Ya, Said Abdurrahman, Madura nih, Bangkalan nih. Ini turunannya Sunan Kudus nih. Masih ada turun Sunan Kudus. Nah, disinyalir yang punya buku ini nih, kitab ini, buku ini. Nah, bahasa Arabnya kitab. Orang aulia Allah Ta'ala, Madawis. Nah, itu masih ada darah turunan Sunan Kudus. Itu. Masih ada darah turunan Sunan Kudus. Dan orangnya pernah ketemu sama Babe. Itu orangnya dia. Itu Habib masih darah turunan Sunan Kudus. Dan dia memang benar-benar sejarahnya tuh nasabnya itu ada. Nasabnya ada dan diakui bukan di Indonesia aja, di India juga diakui nasabnya itu ada ya. Dari dia juga itu pada tahun 2011 dia bongkar tuh semua, karena kan kacau tuh, semeraut tuh di di internet nih ya, semeraut tuh. Makanya di YouTube tuh, wah, ada bilang begini, itu banyak yang salah. Akhirnya tahun 2011 dibongkar sama dia. Dan dia nih, ya Habib nih, terus terang aja, banyak difitnah. Padahal si Habib ini memang luar biasa hebatnya. Dan dia masih ada turunan darah waliullah. Masih ada. Dan itu jelas nasabnya ada. Nasabnya ini turun ini bapaknya ada semua. Ya tembus pada Sunan Kudus, ada nasabnya, bukan nggak ada si Habib tuh nasab. Ya dia pernah cerita Babe gitu, banyak difitnah. Nah, dia juga bikin buku, bikin kitab, dia juga si Habib tuh bikin kitab. Jadi dia juga bukan orang sembarangan. Ya menurut cerita ya, namanya juga cerita para wali. Cerita para wali ya begitu tuh. Nih nanti ya Babe jelasin lagi nih yang lainnya. Jadi ente jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan langsung memvonis para keturunan Rasulullah, ya, darah keturunan Rasulullah. Cintailah darah keturunan Rasulullah.
ya para habib, para turun-turunannya. Jadi ente kan nggak tahu yang namanya turunan-turunannya itu banyak turun-turunannya yang udah mastur, atau artinya dia tuh waktu di tahun 1800-an tuh dia mastur. Dia tuh ngumpet, arti ngumpet tuh bukan ngumpet, dia nyaru. Ya kan, ada petani, ada segala macam, ada yang nikah sama orang sini asli, punya turunan itu banyak. Jadi ente juga nggak tahu, banyak turunan-turunan di Pulau Jawa tuh masih ada turunan-turunan darah aulia Allah Ta'ala. Jadi jangan salah. Memang prinsipnya juga para aulia Allah Ta'ala itu mengembangkan keturunan. Jadi banyak. Jadi nggak ada turunan aulia Allah Ta'ala, para waliullah gitu ya, yang berselisih paham tentang ilmu-ilmu waliullah. Karena memang diajarkan, banyak yang diajarkan ma'rifatullah semuanya. Semua jalannya itu hampir sama turunan para wali. Karena mereka dari turun temurun selalu diajarkan itu. Ya kan? Tauhid Islam itu benar-benar diajarkan.